Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani wa iyyakum minan nar. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini akan menjelaskan suatu hadis. Tentunya hadis ini mempunyai makna atau mempunyai maksud atau penjelasan bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan jalan paling tercepat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita ingin masuk ke dalam jannahnya Allah atau ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara yang paling cepat yaitu dengan menuntut ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 2699. Tentunya makna Allah akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga ada 4 makna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali juga di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang pertama bahwasanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, yaitu dengan menempuh jalan mencari ilmu agama. Dan Allah pasti akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua bahwasanya menuntut ilmu adalah sebagai sebab seseorang untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk atau hidayah ini yang akan mengantarkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan menuntut suatu ilmu, tentunya ilmu itu akan mengantarkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu itu dia akan mengetahui perkara yang halal maupun perkara yang haram, bahkan perkara yang subhat. Sehingga dia bisa menjauhi segala perkara yang haram maupun yang subhat dengan ilmunya. Sehingga ia pun dijaga oleh ilmu yang dia miliki. Bukan dia yang menjaga ilmunya, tetapi justru ilmunya yang akan melindungi dan menjaga dia dari segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebagian ulama mengatakan, man amila bima alima awsarahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Ya. Man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu tentunya yang telah ia ketahui, maka Allah akan mewariskan baginya ilmu yang belum dia ketahui. Man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, apa yang telah dia ketahui, au
warothahullahu, maka Allah akan mewariskan baginya ilmu malam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Sebagaimana juga kata ulama yang lainnya, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha, balasan bagi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah kebaikan selanjutnya. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka setelah mereka mendapat petunjuk. Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-76. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tahdau, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, zadahum, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan balasan ketakwaannya. Surat Muhammad ayat ke-17. Jadi siapapun orangnya yang ingin menambah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentunya dengan mencari ilmu agama atau ilmu syar'i. Maka disitulah akan datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah atau sebelumnya dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena dengan ilmu ini petunjuk dari Allah akan datang kepada dia. Bukan hanya petunjuk, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga akan datang kepada dia. Bukan petunjuk dan rahmat saja, tetapi dia akan diberikan pemahaman yang baik. Sedangkan orang yang diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Dan bagi siapa yang telah dikehendaki kebaikan bagi dirinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga adalah merupakan kebaikan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang mencintai ilmu agama. Yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka dia akan dimudahkan, dilancarkan, diselamatkan dari segala fitnah, dari azab neraka karena dengan ilmunya. Sampai-sampai bahwasanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyimpulkan bahwasanya dengan menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam juz kedua halaman 297 sampai 298. Jadi inilah penyemangat kepada kita semua, ya, siapapun orangnya yang diberikan kemudahan, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, berarti Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Sedangkan sangat jarang sekali orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan dengan memahami ilmu agama. Artinya orang yang dia bersemangat, diberi kemudahan untuk mencari ilmu dengan usaha, dengan semangat, dengan tekadnya, dengan mujahadahnya, berarti Allah akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Allah menyelamatkan dan melindungi dirinya dengan ilmu agama. Oleh karena itu bersemangatlah kita di dalam mengkaji ilmu, mempelajari ilmu agama,
supaya kita terbebas, terlindungi dari segala fitnah, baik fitnah di dunia maupun di akhirat. Itu saja dari saya, nasihat dan kajian ilmu yang ringkas dan singkat dan padat ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.